saya agak cukup bukan hati-hati ya. Artinya kalau kita untuk ke depan kita akan melakukan investasi di Semarang, di Tanjung Mas, itu kita masih mempertimbangkan berbagai macam hal, khususnya terkait teknis, Pak. Karena di sana itu seperti banyak kita ketahui, kondisi tanahnya sangat tidak bagus. Di Tanjung Mas sendiri itu terjadi penurunan hampir tiap tahun itu antara 17 sampai 20 cm, Pak. Waduh. Iya, jadi artinya apa? Sebenarnya Tanjung Mas itu ya sudah, artinya kita siapkan saja, kita tetap maintain, artinya ya sudah di-maintain saja, nanti mungkin ke depan kita siapkan sebagai heritage sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, bersama saya Bambang Sadono. Saya sudah bersama dengan Insinyur Boy Robianto, Dirut PT Pelindo 3, yang antara lain membawai pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Apa kabar, Pak? Sehat? Ya, kabar baik, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, saya melihat luasan tugas Pak Boy ini. Kalau ke Semarang sempatnya Pak? Berapa minggu sekali atau seperti apa? Saya sekarang kondisinya, Pak, kalau kondisi sekarang ini kita kerja ya mungkin by skala prioritas, Pak ya. Jadi kalau misalkan ada yang harus saya dahulukan, ya saya dahulukan. Nah, kira-kira kemarin saya terakhir ke Semarang itu, kalau nggak salah saya waktu itu silaturahmi ketemu dengan Pak Kejati, Jawa Tengah, yaitu setelah kita ada mediasi penyelesaian waktu kejadian tahun 2019 kemarin, Pak Bambang. Ya. Baik, Pak Boy, bicara mengenai Pelabuhan Tanjung Mas. Pelabuhan ini kan pernah punya sejarah yang panjang gitu ya. Kalau melihat potensi ekspor impor dari Kota Semarang pada masa lalu, ada masa kejayaan Kerajaan Gulawit Tionghoa, itu menunjukkan Pelabuhan Semarang memang pelabuhan yang penting. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana posisinya saat ini? Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi Pelabuhan Tanjung Mas itu pelabuhan yang di Pulau Jawa bagian utara, di Pantura. Posisinya memang di antara dua pelabuhan besar, yaitu Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Tapi Tanjung Emas itu memang mereka punya jalur sendiri, punya line sendiri, langsung direct. Kebanyakan memang jalur luar negeri di sana. Kalau dilihat by data itu sekitar hampir 50% ya jalur luar negeri itu. Kemudian domestiknya itu mereka punya jalur sendiri, kira-kira begitu. Jadi sesuai studi memang posisi Tanjung Mas pun sebenarnya posisi yang pas, Pak. Jadi ada satu studi yang mengatakan bahwa jarak antar pelabuhan itu sebenarnya minimal yang paling bagus adalah 400 km. Karena kalau kurang dari 400 km itu akan kalah bersaing dengan darat, transportasi darat, baik kereta api maupun truk ya. Nah, posisi Jakarta, Semarang, dan Surabaya itu kira-kira kurang lebih 400-an. Jadi sebenarnya posisi tersebut posisi yang cocok untuk Tanjung Mas dan istilahnya pengembangan tahun-tahun berikutnya. Saya boleh langsung sampaikan, Pak ya. Boleh. Cuman sayangnya Pak Bambang, Tanjung Mas ini mempunyai satu karakteristik yang agak spesifik ya. Jadi saya dari Pelindo 3, saya agak cukup bukan hati-hati ya. Artinya kalau kita untuk ke depan kita akan melakukan investasi di Semarang, di Tanjung Mas,
Ya. Itu kita masih mempertimbangkan berbagai macam hal, khususnya terkait teknis, Pak. Karena di sana itu seperti banyak kita ketahui, kondisi tanahnya sangat tidak bagus. Ya. Di Tanjung Emas sendiri itu terjadi penurunan hampir tiap tahun itu antara 17 sampai 20 cm, Pak. Waduh. Iya, jadi artinya apa? Sebenarnya Tanjung Emas itu ya sudah, artinya kita siapkan saja, kita tetap maintain, artinya ya sudah di-maintain saja, nanti mungkin ke depan kita siapkan sebagai heritage sport. Tapi memang kita harus mencari salah satu metode perbaikan tanahnya yang efisien, atau kita mencari satu lokasi backup area baru sebagai backup dari kawasan industri yang cukup banyak di Tanjung Emas, di Semarang dan sekitarnya. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Kalau tidak salah kan sekarang juga kapal-kapal wisata mulai banyak yang berlabuh di Tanjung Emas, Pak. Betul. Ya. Betul. Sebelum pandemi itu memang kapal-kapal cruise mulai melirik ke Semarang ya, Tanjung Emas ya, karena memang pemerintah Kota Semarang juga saya terbilang sukses untuk mengembangkan beberapa potensi wisata di Semarang maupun Jawa Tengah, sehingga menarik turis mancanegara maupun turis domestik untuk berdatangan ke Semarang dan sekitarnya. Cuman memang kondisi pandemi ini minat kapal cruise, kapal wisata itu sekarang memang masih nol, turun ya. Karena ya memang siap dimanapun di dunia ini bisnis kapal wisata juga sedang berhenti karena kondisi pandemi ini. Ya. Nah, sesuai penjelasan Pak Boy tadi, berarti nggak ada kemungkinan mengembangkan pelabuhan Semarang ke depan, Pak ya? Mungkin, Pak, tapi kita melihat kondisi dan melihat perkembangan. Yang penting kita tetap jaga kapasitasnya. Jadi kapasitasnya tetap harus sesuai dengan demand-nya. Artinya jangan sampai demand-nya berlebih, kita belum siapkan satu pelabuhan supporting gitu. Tetap kita kembangkan, Pak, tapi karena terkait teknis, Pak, teknis yang cukup rasanya kita perlu memikirkan satu lokasi sebagai backup-nya Semarang. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Kalau lokasi yang ideal seperti apa, Pak? Tadi kalau tetap menjaga jarak 400 km tadi. Iya. Jadi gini, Pak Bambang. Ada 1 atau 2 kota yang terdekat dengan Semarang ya. Ya. Ada Kendal. Kendal juga pemerintah Kendal juga mengembangkan kawasan industri Kendal. Ya. Cuman sekilas kondisi Kendal itu hampir mirip dengan Semarang, Pak. Oh. Kita pelajari struktur teknisnya itu, di situ masih terjadi land subsidence itu sekitar 5 cm per tahun. Ya. Kalau di Semarang mungkin 17 cm sekarang. Kalau on pile di Semarang memang 13 cm, Pak. Yang pakai tiang pancang ya. Di Kendal itu 5 cm. Sebenarnya ada satu metode, Pak. Ada satu metode, karena kita sudah pasti tahu bahwa di Tanjung Emas itu pasti akan turun. Pasti akan turun tanahnya. Ada satu metode, beberapa metode, kita bisa menggunakan floating foundation, Pak. Jadi karena memang saya sebenarnya basicnya dari teknik sipil, Pak. Makanya saya lebih terkait civil engineering, saya cukup menguasai. Jadi ada satu metode yang sudah kita pasang juga sudah kita aplikasikan di Tanjung Emas. Itu CY atau lapangan kontainer yard itu yang ada di TPKS sudah menggunakan metode floating foundation, Pak. Jadi kita siapkan, memang kita hitung penurunannya sampai kita rencanakan umur bangunan itu berapa tahun. Kita hitung kira-kira misalkan 20 tahun gitu, Pak ya. 20 tahun kali 17 cm atau kali 15 cm. Kita naikkan, Pak, bangunannya. Harapannya nanti 20 tahun ke depan itu posisinya sesuai yang kita harapkan. Dan itu masih terjadi. Akhirnya yang kita kerjakan ya seperti itu sekarang di Tanjung Emas. Karena memang ya kondisinya seperti itu. Ya. Jadi kalau Kendal juga masih mengkhawatirkan, berarti mana, Pak? Apa Batang yang lebih? Betul, Pak. Saya mau ngomong itu. Jadi memang pemerintah sedang menggalakkan
kawasan industri Batang ya. Tapi kita masih melakukan studi, Pak. Leadernya dari kawasan industri Wijaya Kusuma. Ya. Jadi kebetulan waktu itu dikumpulkan beberapa BUMN. Kita termasuk salah satu BUMN yang dikumpulkan untuk menyiapkan kawasan industri di Batang. Karena kebetulan kita cek di situ juga tanahnya cukup bagus, keras, dan tidak ada, insya Allah tidak ada land subsidence seperti di tetangganya di Kendal maupun di Semarang. Gitu. Jadi yang sudah apa Pak? Sudah direncanakan agak fix gitu seperti apa Pak di Pelindo ini? Jadi kalau kita bicara Pelindo Pak, memang kita harus punya beberapa pelabuhan yang seperti saya sampaikan tadi Pak, untuk menjaga jarak dan menjaga kos logistik yang tetap efisien. Kita memang harus menyiapkan beberapa supporting pelabuhan untuk menampung intern-intern yang masuk ke dalam pelabuhan tadi. Jadi untuk itu kita siapkan beberapa pelabuhan memang, termasuk ada kondisi yang cukup parah secara teknis, ya kita harus segera escape mencari satu lokasi atau penggantinya, kira-kira begitu. Gitu, Pak. Itu dengan melihat situasi pelabuhan Semarang sudah terjadi atau belum Pak? Bahwa konsumen ini memindahkan, jadi mereka memilih mulai pindah ke Surabaya atau pindah ke Jakarta gitu Pak? Oh enggak Pak, enggak. Karena Pak memang kita alhamdulillah berhasil menjaga kondisi itu. Yeah. Jadi kalau panjenengan nanti pas saya ke Semarang, panjenengan bisa jalan-jalan ke pelabuhan kami. Yeah. Saya terpaksa sampaikan di sini bahwa ada pelabuhan bertingkat di dunia ini ya di Semarang. Artinya apa? Pelabuhan itu yang dibuat di tahun 86 dermaganya dengan elevasi rencana itu 3,2 meter LWS. Sekarang dermaga itu sudah turun menjadi 1,6 meter LWS, Pak. Artinya apa? Dermaga itu sudah turun sekitar 1,6 meter selama beberapa tahun. Nah, untuk menjaga supaya dermaga tadi tetap bisa kita gunakan, Pak, kita kasih lining, Pak. Lining itu seperti kayak dermaga, lining itu kita kasih fender-fender. Jadi kapal itu sandarnya di lining, dermaganya di bawah, Pak. Itu yang terjadi di Semarang seperti itu lah. Kita membuat dermaga sampingnya perpanjangan itu tinggi. Jadi ini dermaganya kayak model bertingkat gitu, Pak. Ada tingkat 3, 1, 2, 3. Itu di Semarang. Satu-satunya kejadian unik di Indonesia. Karena memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, kondisi alam yang ada. Ya sudah, kita selesaikan secara teknis. Itu kalau tidak salah kan juga Pak, untuk masuk pelabuhan Semarang itu karena pendangkalannya itu kan harus ditarik kalau tidak salah Pak ya. Jadi betul, kita juga punya sistem polder seperti di Belanda Pak. Jadi pelabuhan Tanjung Mas itu kita kurung Pak, seperti di Amsterdam kita buat sistem polder. Nanti kalau pas kondisi banjir, alhamdulillah waktu kemarin Semarang banjir, di Tanjung Mas, di pelabuhan Tanjung Mas tidak banjir karena sistem polder kita bekerja, memompa air yang masuk kita buang ke sungai-sungai yang mengalir langsung ke laut. Sehingga memang alhamdulillah kemarin waktu Semarang kondisi banjir, di Tanjung Mas tidak banjir karena kita menggunakan sistem polder. Pak, jadi kesimpulannya apa yang bisa dilakukan di Tanjung Mas untuk mendukung perkembangan Kota Semarang? Kita tetap support Pak perkembangan Kota Semarang dan sekitarnya. Kita tetap laksanakan dan kita siapkan semaksimal mungkin dengan kondisi teknis yang ada, Pak. Kira-kira begitu. Artinya selama kondisi teknis masih bisa di-maintain, kita kerjakan, Pak. Tapi kalau kita mau ekspansi besar-besaran, mungkin kita harus mencari lokasi lain. Kira-kira begitu, Pak Bambang. Baik, terima kasih sekali Bapak Insinyur Boy Robianto, Dirut PT Pelindo 3, yang antara lain membawai pelabuhan-pelabuhan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain. Sekali lagi terima kasih Pak, mudah-mudahan informasinya membantu para pelaku bisnis yang akan aktif di
Semarang dan sekitarnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak. Ya, sama-sama, matur nuwun, Pak. Matur nuwun nggih. Ya.